have a nice day semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai all about network marketing business atau yang kita singkat menjadi ANB. Nah, ANB ini merupakan salah satu bagian dari basic training yang ada di HDI. Oke, di sesi ini kita akan sama-sama mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Kenapa sih saat Anda dan saya menjalankan bisnis network marketing, kita itu harus menjalankannya itu dengan mantap. Kita menjalankannya dengan semangat, kita menjalankannya dengan penuh keyakinan tanpa perlu ketakutan apakah ini perusahaan yang saya jalankan, bisnis yang saya jalankan, ini benar-benar bisnis atau bukan. Ini nantinya bisa hilang atau enggak. Ini nantinya benar-benar untuk saya atau bukan. Ya, kita akan belajar sama-sama mengenai network marketing secara lengkap. Oke? Ya, are you ready? Anda siap untuk belajar bersama-sama? Iya, mudah-mudahan Anda siap semua ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Rekan-rekan, saat kita mulai menjalankan bisnis yang namanya network marketing, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisi bisnis network marketing terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita Google gitu ya, cari tahu network marketing itu apa. Wah, kita akan ketemu banyak sekali pengertian-pengertian, definisi-definisi soal bisnis network marketing. Dan itu banyak banget. Ya, saking banyaknya kita akhirnya mungkin akan bingung sendiri. Ya, untuk itu, tim trainer yang ada di HDI kita mencoba meramukan dengan bahasa yang lebih sederhana buat kita semua. Ya, jadi apa itu bisnis network marketing? Ini adalah model bisnis dengan modal yang sangat minimal untuk bisa mendapatkan potensi penghasilan yang besar. Caranya gimana? Dengan cara kita mengembangkan jaringan rekan bisnis yang jumlahnya bisa tidak terbatas. Oke, jadi Anda dan saya punya peluang untuk mendapatkan penghasilan yang sangat besar dengan kita mengembangkan jaringan rekan bisnis. Apakah dibatasin? Tidak. Dan yang menarik, modalnya minimal. Ya, berapa modalnya tergantung network marketing yang kita ikuti. Ya, pastinya berbeda antara satu dengan perusahaan yang lainnya. Tergantung juga mungkin ada Anda mengambil starter kit atau isi starter yang mana yang Anda duluan, paket mana yang Anda pilih. Itu semua berbeda-beda produknya maupun harganya. Oke? Nah, sayangnya di masyarakat saat ini dari tahun 90-an, mungkin tahun 80-an ya, bahkan di dunia itu banyak sekali orang-orang tuh yang salah kaprah. Mereka punya persepsi yang salah mengenai bisnis network marketing. Kenapa mereka punya pemikiran yang salah, persepsi yang salah? Karena selama awal-awal network marketing itu ada di Indonesia, itu tidak ada regulasi, tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur apakah bisnis ini adalah bisnis yang legal, yang sah, yang benar, gitu ya, ataukah ada bisnis-bisnis yang bentuknya mirip-mirip dengan network marketing, ya, tetapi sebenarnya itu penipuan, skema piramida yang hanya menguntungkan orang yang bergabung duluan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang mengatakan, wah, network marketing. Enggak lah, saya nggak mau. Kenapa? Karena itu kayak money game. Wah, keluarga saya dulu pernah. Ada yang ikut. Mereka habis berpuluh-puluh juta, ratusan juta. Akhirnya uangnya hilang semua. Ada yang ngomong seperti itu. Oke ya. Nah, apakah salah mereka? Mereka tidak salah. Hanya saja persepsi mereka yang salah. Oke, persepsinya yang salah, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berpikir network marketing sama dengan money game. Atau mungkin seperti koperasi-koperasian yang terima banyak uang, janjikan persenan setiap bulan ke orang. No, sangat berbeda. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, apa yang membedakan? Yang kedua, ada yang orang yang punya persepsi bahwa saya nggak mau jalankan network marketing. Kenapa? Saya udah telat kalau gabung sekarang. Itu hanya untung untuk orang-orang yang gabung duluan. Nah, ini juga persepsi yang sangat amat salah. Kenapa? Nanti kita akan jawab sama-sama. Ya, ada juga yang punya persepsi, alah, network marketing. Itu mah produknya murah, tapi sengaja dijual mahal. Kenapa? Ya untuk bayarin bonusnya orang-orang itu yang ngajak-ngajak itu. Supaya dia bisa keliling dunia, bisa naik kapal pelayar, kapal pesiar gitu kan ya. Bisa dapat uang jutaan untuk dipamerin. Nah, kata orang seperti itu ya. Ada banyak orang yang punya persepsi bahwa barang network marketing itu adalah barang yang murahan tapi sengaja dijual mahal. Apakah persepsi itu salah? Bisa iya, bisa tidak. Tapi seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Ada juga yang mengatakan, saya nggak mau bersentuhan dengan dunia network marketing. Kenapa? Itu haram ya. Untuk saudara-saudara kita yang Muslim, oke,
masalah satu buah produk, satu buah bisnis, satu buah skema itu haram atau halal, itu adalah hal yang sangat mengerti. Saya sebagai seorang yang non-muslim sekalipun, saya sangat setuju bahwa kita harus tahu bahwa network marketing bisnisnya itu haram atau halal. Supaya apa? Supaya saat Anda dan saya menjalankannya, rekan-rekan, kita itu tidak penuh dengan ketakutan. Kita bisa menjalankan dengan all out. Oke, kita bisa menjalankannya dengan all out. Dan itu penting. Penting sekali. Oke, nah, are you ready? Sekarang kita akan bahas satu demi satu. Oke ya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai sekarang. Banyak orang yang menyamakan bisnis network marketing dengan money game. Salah besar pastinya. Kenapa saya boleh katakan itu salah besar? Seperti yang saat ini terlihat di layar Anda semua. Oke, bahwa network marketing dengan money game itu sangat berbeda ya. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Anda boleh ya screenshot ya. Anda boleh screenshot ini, kemudian nanti kalau misalkan Anda bingung, Anda bisa baca kembali. Oke? Atau kalau ada teman Anda, ada rekan Anda mungkin yang khawatir apakah network marketing yang sedang Anda jalankan itu termasuk money game atau skema piramida atau bukan, Anda bisa tunjukkan apa bedanya. Oke, kita lihat sama-sama. Ada 9 perbedaan yang paling pokok ya. Yang pertama adalah kalau perusahaan network marketing itu pasti tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Pasti. Oke, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Pasti gitu ya. Karena untuk menjadi anggota dari APLI yang merupakan bagian dari World Federation Direct Selling Association, jadi ada asosiasi penjualan langsung dunia. Itu salah satu anggotanya adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan itu resmi. Masing-masing negara itu ada asosiasi penjualan langsungnya. Oke ya. Dan untuk menjadi anggota, jadi satu buah perusahaan network marketing mau jadi anggotanya APLI itu sulit. Dicek, diperiksa semuanya, dilihat semua skema pembagian hasilnya, dicek produknya apakah itu cuma akal-akalan doang gitu ya. Dicek siapa pemiliknya, mereka tuh punya latar belakang, mungkin pernah terlibat nggak dengan skema piramida sebelumnya dan lain-lain. Semua itu dicek, background check dan seterusnya. Itu pun masih setiap tahun mereka terus meeting berkali-kali dan kemudian ada lagi kalau ada perubahan apa yang dibahas ternyata tidak sama atau ada berubah tapi diam-diam bisa jadi dikeluarkan dari keanggotaan. Oke? Jadi sangat ketat untuk bisa menjadi anggota APLI. Nah, itu sebabnya banyak perusahaan, saya ulangi sekali lagi, banyak perusahaan ya yang mereka itu tidak bisa bergabung dalam APLI, akhirnya bikin APLI-APLIan. Waduh, bikin APLI-APLIan. Ya, jadi intinya mereka membuat perusahaan tandingan, asosiasi tandingan yang sebenarnya tidak resmi bergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Oke ya, apa tuh singkatannya? Anda cari tahu sendiri lah ya, jangan saya yang sharingkan. Oke, nah umumnya network marketing itu tidak menggunakan sistem binary. Sistem binary itu biasanya adalah sistem yang membatasi jumlah keagenan atau jumlah jalur agennya. Hanya boleh 2, hanya boleh 3, tidak boleh lebih. Jadi masing-masing 2, 2, 2, 2, 2 atau 3, 3, 3 gitu misalkan ya. Nah, kalau di money game mereka menggunakan sistem binary umumnya dan membatasi jumlah agen. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu terkait, rekan-rekan. Oke, itu terkait satu sama lain ya. Karena dia membatasi hanya 2, 2, 2, 2 ya, kanan kiri gitu kan ya, atau maksimal ada bentuk matriksnya 3. Jadi banyak ngomong, wah kalau money game tuh bentuknya 2, akhirnya mereka bikin yang 3 gitu ya, 3 3 jadi 3. Tapi begitu ada batasannya rekan-rekan, dan Anda dan saya tahu bahwa itu termasuk dalam money game atau skema piramida, bukan network marketing. Oke ya. Nomor 4, ada produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam perusahaan network marketing dan itu kualitasnya tinggi, terbukti bagus gitu. Oke ya. Sementara dalam money game, produk atau jasa itu cuma kamuflase. Mungkin dia cuma jual misalkan sistem komputer katanya, software komputer yang tidak pernah ada softwarenya, yang mungkin cuma bentuknya itu CD yang isinya beberapa e-book dan lain-lain. Oke ya. Tujuannya apa? Tapi dijual sampai jutaan. Hanya apa sih? Ya untuk formalitas, supaya terkesan bahwa perusahaannya menjual sesuatu. Oke ya, sangat berbeda nggak sih? Sangat berbeda. Ya. Kemudian di network marketing itu ada repeat order. Jadi karena produknya berkualitas tinggi, otomatis konsumen akan membeli lagi, membeli lagi karena memang butuh produknya, gitu ya. Oke, sedangkan di money game ya tidak ada yang namanya repeat order. Orang jual produknya aja
beli sekali gitu ya, harganya sekian juta, sekian puluh juta. Itu tujuannya bukan untuk mendistribusikan produk, hanya untuk perputaran uang di sana. Sangat berbeda. Ya, dan itu akhirnya berdampak kepada nomor 6. Apa itu? Komisi yang dibayarkan itu berdasarkan omset penjualan produk. Network marketing yang jual produk apapun, oke, itu pastilah membayarkan komisi berdasarkan omset penjualan produk yang ada dalam grup masing-masing. Ya, sedangkan kalau dalam money game atau skema piramida yang terjadi adalah mereka komisinya dibayar berdasarkan setiap kali ada rekrut orang baru dibayar, setiap ada rekrut orang baru dibayarkan. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka membutuhkan terus member baru yang bergabung dengan bayar uang yang besar untuk diambil sebagian bayarkan member yang sebelumnya. Wow, berarti itu bukan komisi ya, itu cuma mainkan uang. Kenapa kita namakan money game? Dan nomor 7, semua network marketing sesuai dengan peraturan yang ada di APLI ya, dan juga semua badan asosiasi penjualan langsung seluruh dunia hanya boleh satu keanggotaan untuk satu nama. Bahkan di perusahaan tertentu suami istri pasti dianggap satu. Sehingga suami istri tidak boleh mendaftar di perusahaan yang sama dengan 2 nomor ID yang berbeda. Hanya boleh satu nama. Oke, kalau di money game gimana? Haha, semakin banyak semakin bagus katanya ya. Satu orang tuh boleh punya banyak. Istilahnya mereka tuh kafling. Mau beli 5 kafling, 3 kafling, 7 kafling. Oke, kenapa bisa seperti itu? Iya, karena komisi yang mereka bayarkan di money game itu ada batasannya. Biasanya membentuk skema tertentu udah stop, ya, sehingga dia kalau mau dapat baru lagi, mau dapat uang lagi, dia harus buka baru lagi, beli baru lagi, masukkan lagi ID-nya, ID baru padahal orangnya sama. Oke, supaya ada uang yang masuk dan mereka bisa terus berputar. Waduh, kacau ya seperti itu ya. Tapi itulah yang sangat membedakan antara network marketing dengan money game. Jadi gampang kalau suatu saat Anda mendapatkan presentasi atau teman Anda yang nawarin Anda satu buah bisnis, yang dia ngomong, tenang aja ini aman kok, aku sendiri loh punya 5 kafling, aku sendiri punya 7 kafling, aku sendiri punya 20-an kafling. Lah, semakin banyak, justru Anda harus hati-hati. Kenapa? Artinya semakin banyak juga uang yang dia masukkan ke dalamnya. Dan udah jelas itu bukan bisnis network marketing. Bisa dipahami ya? Dari istilah yang mereka gunakan sudah berbeda. Oke? Nomor 8, ya, ada sistem pendidikan yang berjenjang kalau di network marketing. Gunanya apa pendidikannya ada? Gunanya adalah untuk memastikan Anda dan saya sebagai agennya itu punya pengetahuan, punya kemampuan sebagai seorang distributor yang profesional. Saat Anda dan saya bisa profesional sebagai seorang networker, maka kita bisa mengembangkan bisnisnya menjadi jauh lebih besar. Sehingga ujungnya siapa? Ya untung juga bagi perusahaan. Itu sebabnya kenapa harus ada sistem pendidikan yang berjenjang serta berkelanjutan terus-menerus. Ya, kalau di money game, nggak ada sistem pendidikan yang berjenjang. Paling cuma diajarkan gimana cara ngitung dapat uang ya, sama gimana cara presentasi untuk rekrut orang. Oke, sisanya bahkan tidak ada. Oke, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, mereka hanya menggunakan produk atau jasa sebagai kamuflase. Ya, uang yang mereka dapatkan adalah dari merekrut orang-orang yang baru. Oke, ya. Sehingga nggak heran kalau di money game yang bergabung duluan lah yang akan diuntungkan paling besar. Sedangkan kalau di network marketing, kita gabung saja, nggak melakukan apa-apa, ya nggak dapat hasil apa-apa. Kenapa nggak dapat hasil apa-apa? Ya jelas. Karena komisi yang dibayarkan, ingat, berdasarkan apa? Yes, omset penjualan produknya. Jadi kalau kita bergabung dalam sebuah perusahaan network marketing dan tidak melakukan apa-apa, ya nggak akan pernah dapatkan hasil sama sekali. Oke, sebaliknya, kalau Anda dan saya mengerjakan bisnis ini secara profesional, kita mengembangkan dengan baik, kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih besar, bahkan dibandingkan mereka yang bergabung lebih awal dibandingkan kita. Menurut Anda, network marketing itu fair bisnisnya? Sangat fair, sangat adil. Betul ya? Karena itu, ayo kita menjalankan bisnis network marketing dengan profesional, dengan cara yang benar, pilih perusahaan yang benar. Ya. Tapi sebelum kita mulai memilih, saya mau menjawab pertanyaan yang lain dulu nih. Soal network marketing, persepsi yang salah tadi tentang network marketing. Ya, kita lihat. Ada yang mengatakan tadi kan ya, wah barangnya murahan itu, tapi sengaja dijual mahal. Aduh, Bapak Ibu, rekan-rekan, semua barang itu waktu dibuat di pabrik itu pasti murah. Tapi begitu dari pabrik sampai ke tangan kita sebagai konsumen, pasti jatuhnya jauh lebih mahal. Setuju nggak sih?
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bandingkan ya, antara kalau bisnis konvensional, misalkan nih, ya, bisnis konvensional yang ada di sebelah kiri. Barang dibuat dari pabrik. Pabrik itu loh, ngasih barang ke distributor. Paling jelek itu harga sudah naik 35%. Itu minimal. Sudah dinaikkan 35%. Ya iya dong, dia mau untung juga kan pabriknya. Kalau enggak, siapa yang mau buat produk? Setuju? Nah, dari distributor ke agen lagi, itu juga naik persenannya. Dicuanin dulu, diuntungkan dulu. Mereka mau cari dapat untungnya dulu. Anggap contoh di sini yang kita hitungkan sebagai contoh, itu adalah masing-masing per tingkatan. Distributor ke agen ke grosir, grosir ke pengecer, masing-masing cuma 10%. Pengecer ke konsumen 25%. Padahal banyak banget pengecer-pengecer yang barangnya itu mereka beli cuma ribuan, jualnya itu sampai ratusan ribu. Oke, tetapi anggap contohnya hanya naik 25%. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa harga produknya dari pabrik sampai ke konsumen itu sudah naik 90%. Berarti kalau Anda bilang bahwa barang network marketing itu barang murah dijual mahal, apa bedanya dengan barang secara konvensional, barang biasa, dijual murah, dibuatnya murah, dijualnya lebih mahal. Sama aja kan? Betul nggak? Yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu begini loh, rekan-rekan. Kalau di network marketing, barangnya itu dari pabrik, itu langsung ke tangan kita sebagai distributor, sebagai agen, atau enterpriser. Nah, dari sana kita sendiri, enterpriser, bisa berlangsung, bisa berfungsi, bisa berperan sebagai konsumen sekalian. Seperti saya. Saya adalah enterpriser sekaligus konsumen untuk produknya. Oke, tetapi dari kita pun kita bisa tawarkan lagi produknya ke orang lain sehingga bisa mengambil keuntungan dari selisih harga agen ke harga konsumen. Untuk lebih jelas bagaimana perhitungan komisi yang dibayarkan oleh perusahaan HDI, Anda bisa ikut training yang namanya COP, ya, Commission One Plan. Oke ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata network marketing itu memotong mata rantai yang panjang dari distribusi. Sehingga apa? Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk bayar perantara. So, jadi murah kan? Sebenarnya barang dari pabrik langsung ke distributor, ini kan jatuhnya jauh lebih murah ketimbang dari pabrik sampai ke konsumen. Setuju dengan saya? Oke? Ada satu lagi loh. Ada satu lagi loh. Kenapa barang itu murah jadi dia mahal sekali di luar yang konvensional? Yang konvensional ya. Salah satu merek handphone dari Korea yang tenar banget lah ya. Anda pasti tahu lah ya. Oke? Yang ada, tergantung orangnya baca ya, ada sang-sangnya gitu. Kalau orang luar bacanya ada sang-sangnya, kalau kita bacanya ada sung-sungnya gitu. Oke, ada salah satu penelitian menunjukkan bahwa produk yang sama dibuat di pabrik, katakanlah harganya cuma 2 juta, sampai ke tangan kita itu bisa 8 sampai 15 juta. Kok bisa naiknya sampai sebesar itu? Oke, kenapa? Karena salah satu yang membebani harga jual produk itu adalah biaya marketing. Nah, di network marketing tidak ada biaya marketing yang sangat besar yang untuk bayar iklan dan lain-lain. Karena kitalah sebagai enterpriser atau distributornya adalah promotornya. Dan untuk itulah kita mendapatkan komisi dari penjualan produk. Bukankah sekali lagi ini adalah adil dan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk Anda dan saya berbisnis? Pastinya ya. Oke. Nah, ini sudah terjawab nih 3 pertanyaan. Sering disamakan dengan money game, sudah terjawab tadi. Oke, menguntungkan yang gabung duluan sudah terjawab, itu money game, bukan yang network marketing gitu ya. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan tadi, apa tadi? Yes, bahwa barangnya murah sengaja dijual mahal. Ya, ternyata semua barang ya di luar network marketing sekalipun barangnya aslinya murah tapi akhirnya dijual mahal karena untuk membayar semua tingkatan saluran distribusi yang ada. Oke, plus ada biaya marketing, biaya iklan, dan lain-lain yang menambah mahal lagi. Sedangkan di network marketing menghilangkan itu semua. Sehingga dibandingkan produk sejenis, kualitas sama. Contoh, salah satu produk, misalkan yang ada di HDI, ya, yang namanya Royal Jelly, misalkan. Anda bisa bandingkan dengan Royal Jelly merek luar, merek lain, di Guardian, di Century, di Watson, atau supermarket-supermarket makanan kesehatan lah ya.
Anda cek di sana, Anda bandingkan miligramnya berapa, kandungannya berapa banyak, oke, kemudian hasilnya, harganya beda berapa jauh. Dan Anda akan menemukan bahwa barang yang ada di network marketing HDI jauh lebih murah. Ngomong-ngomong, jangan percaya kata Budi, ya, cek sendiri. Oke? Ya, next, kita bahas topik berikutnya ya. Ada yang mengatakan bahwa, wah, network marketing itu haram, gitu ya. Oke, saya mau jawab nih. Ini jawaban berdasarkan apa yang disampaikan oleh mentor saya, Bapak Arif Boprayoga. Beliau adalah salah satu dari tim ya yang ada di Ekonomi Syariah Jakarta. Oke ya. Beliau mengatakan bahwa iya, network marketing itu bisa haram. Kalau apa? Kalau mengandung salah satu atau bahkan banyak unsur yang ada di sebelah kiri. Oke, Anda boleh screenshot rekan-rekan. Ya, Anda boleh screenshot. Oke, silakan Anda screenshot ini. Kalau ada unsur goror atau menipu, ya, ada menipunya. Misalkan dia mengatakan bahwa produknya itu adalah madu, ternyata madu yang dijual, bukan madu asli. Nah, itu menipu. Berarti network marketing itu jadi haram. Ya, dia mengatakan bahwa kandungannya sekian, ternyata dicek, bukan kandungannya sekian. Berarti itu juga jadinya haram. Kenapa? Karena dia menipu. Oke. Nah, network marketing itu juga bisa haram kalau dia termasuk spekulasi. Apa yang dimaksud dengan spekulasi di sini? Rekan-rekan, ya. Saat semua orang yang bergabung di dalamnya tidak punya kesempatan yang sama untuk sukses. Apa yang dimaksud dengan tidak punya kesempatan untuk sukses? Jadi untung-untungan. Ada yang bisa berhasil, ada yang tidak. Karena untung, bukan karena dia mengerjakan. Oke, jadi diundi gitu misalkan salah satunya ya, spekulasi ya, diundi misalkan. Wah, kalau hasilnya keluar namanya dia yang dapat. Nah, kalau seperti itu malah haram, ya. Kemudian kalau misalkan dia membahayakan. Oke, membahayakan misalkan contoh produknya. Ternyata produknya kalau dikonsumsi jangka panjang malah merusak untuk tubuh. Nah, itu juga jadi network marketing yang memasarkan produk seperti itu jadi haram. Oke, atau juga dia menzolimi atau merugikan orang yang gabung ke dalamnya, ya, atau orang yang beli produknya akhirnya dirugikan kesehatannya, itu akan menjadi haram, ya. Ada unsur ribanya, pertambahan nilai tanpa melakukan apa-apa, atau mungkin ada maksiatnya, ya, saat ada perayaan-perayaan, kemudian juga ada dalam recognition yang dibahas, yang diberikan ternyata ada unsur maksiat, itu semua membuat network marketing itu menjadi haram. Bagaimana dengan yang halal? Emang bisa network marketing halal? Yes, ya. Anda bisa lihat di sini. Anda bisa Google saat ini gampang ya. Anda boleh Google sekarang juga. Anda masukkan ke DSN MUI sesuai dengan aturan yang ada nomor 75 /DSN MUI /7/2009. Ada syarat-syarat untuk satu buah network marketing itu dikatakan halal. Oke. Dan yang paling menarik adalah carilah perusahaan yang sudah tersertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau itu sudah pasti mereka sudah menyelidikinya, mereka sudah memastikan bahwa itu sangat aman dan juga halal buat kita. Oke? Jadi gampang kan sekarang ya? Kalau misalkan banyak orang yang nanya gini, Bud, kamu itu loh bukan muslim, ngapain sih pusingin network marketing itu haram atau halal? Bagi saya penting. Kenapa kok bagi saya penting meskipun saya non-muslim gitu ya? Karena kalau misalkan saya menjalankan bisnis, ada unsur haramnya seperti yang di sebelah kiri, dia menipu, dia spekulasi, membahayakan, merugikan, ya ada maksiatnya, itu kan nanti yang rusak saya juga. Saya merusak orang lain juga, saya merugikan orang lain. Anda setuju dengan saya? Daripada saya dapat uang tapi merusak orang lain, mendingan saya bisnis yang lain dong. Tetapi kalau ada network marketing yang halal, apalagi sudah tersertifikasi syariah, kenapa nggak saya pilih perusahaan itu? Ini loh alasan kenapa saya memilih perusahaan yang saya akan share dengan Anda. Oke ya? Nah, ini adalah gambaran secara keseluruhan. Rekan-rekan,
pertanyaan-pertanyaan, persepsi-persepsi yang salah mengenai network marketing sudah kita jawab semua. Ada 4 tadi, sudah kita jawab semua. Ya, bagi Anda yang baru bergabung, Anda mungkin ketinggalan, nggak apa-apa, nanti Anda bisa nonton kembali atau ikut sesi lainnya. Ya, oke, next. Kita mulai membahas sekarang yang berikutnya. Ya. Ini kenapa sih saya memilih untuk menjalankan network marketing? Bukan bisnis yang lain. Kan toh katanya sama-sama bisa menghasilkan uang. Tapi kenapa kok network marketing? Bukan yang lainnya. Alasannya sih simple banget. Ya. Apa alasannya? Kenapa saya memilih network marketing bukan yang lain? Yang pertama adalah, ini loh. Dalam buku Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki, beliau adalah seorang investor, beliau juga adalah seorang pebisnis yang ada di Amerika, oke ya. Dan pemikiran-pemikiran beliau itu menjadi salah satu patokan, menjadi salah satu pemikiran yang banyak orang. Contoh saya ya, saya sangat setuju dengan apa yang dibayangkan dan disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki dalam buku-bukunya sebelumnya. Ya, salah satunya dalam Rich Dad Poor Dad. Oke, yang dia mengatakan bahwa mereka-mereka yang punya keuangan yang lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang, mohon maaf, secara keuangan tidak baik, ternyata pengajaran dari orang tuanya ke anak-anaknya soal uang itu berbeda. Konsepnya, cara mikirnya, cara memperlakukan uangnya sangat berbeda. Wah, bagi saya itu hal yang sangat penting. Jadi begitu saya ketemu buku Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan Anda juga bisa melihat hal yang sama. Saya mau share dengan Anda. Apa yang dimaksud dengan cash flow quadrant di sini? Menurut Robert T. Kiyosaki, Anda dan saya bisa menghasilkan income, uang, ya, itu dari 4 bidang yang berbeda yang kita kerjakan. Ya, ada E, S, B, dan I. Nah, E dan S di sini ini disebutnya kuadran sebelah kiri. Sementara kanan di sini ini disebut kuadran kanan yang berada di sebelah sini, ya. B dan I-nya itu kuadran kanan. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Di kuadran sebelah kiri, employee dan self-employee, ada satu kesamaan di sini. Apa kesamaannya? Kita harus menjual waktu kita untuk bisa menghasilkan uang. Kita harus menjual tenaga kita untuk bisa menghasilkan uang. Jadi kita tukarkan waktu dan tenaga kita untuk uang. E itu employee, kita bekerja untuk orang lain. Ya, sebagai karyawan, baik karyawan swasta maupun pegawai negeri atau ASN saat ini, sama-sama bekerja. Mau dari posisinya itu adalah, mohon maaf, office boy, sampai ke posisi CEO, direktur, ya, itu juga masih karyawan. Yang kalau dia bekerja, dia dapat uang. Begitu dia nggak bekerja karena ada halangan tertentu dalam keluarganya atau dari kesehatannya, dia nggak bisa kerja, that's it. Berhenti juga pemasukannya. Oke ya, itu adalah E. Nah, S di sini, self-employed, itu adalah mereka-mereka yang nggak mau diperintah oleh orang lain, tapi dia mempekerjakan dirinya sendiri. S ini biasanya orang-orangnya itu smart, pinter. Oke ya, dokter, pengacara, konsultan. Ya, sales apapun ya, mulai dari sales yang rumah, sales mobil, sampai ke sales apapun, pokoknya penjualan. Selama dia menjual, dia dapat hasil, nggak menjual, nggak dapat hasil. Ya, selama dia praktek, dia dapat hasil, nggak praktek, dia nggak dapat hasil. Oke, itu adalah kuadran sebelah kiri S, self-employed. Nah, yang menarik, kenapa saya akhirnya memilih untuk menjalankan network marketing? Karena dia berada di kuadran B yang ada di sebelah kanan di sini. Ya, kalau I adalah investor, Anda tahu lah ya, kita punya uang banyak, kita beli rumah, kita sewakan, kita punya uang banyak, ya, jadi investor, kita beli rumah, kita jadikan kos-kosan misalkan. Oke, itu salah satunya. Kita punya uang, kita invest ke bisnisnya orang lain, ya, orang lain yang mengerjakan bisnisnya, kita dapat pembagian hasil atau sharing profit, itu investor. Oke, tetapi kalau kita bahas mengenai business owner, ini adalah kita membahas soal bisnis yang ukurannya itu bukan cuma punya 2-3 karyawan, 10, 15, 20 karyawan, enggak. Tapi bisnis yang punya ratusan sampai ribuan karyawan dalam perusahaannya. Nah, yang menarik adalah dikatakan business owner itu harus punya sistem. Harus punya sistem. Bisa dengan membangun sendiri sistemnya, dan itu susah dan mahal sekali. Yang kedua, kita bisa beli sistem, jadi pemilik franchise, atau kita bisa ikut menjadi bagian dari sistem, yaitu menjadi bagian dari network marketing.
Itu salah satu alasan kenapa saat ini, rekan-rekan, banyak sekali orang-orang yang tahu bahwa ternyata network marketing bukan lagi sebuah hal yang nggak jelas, tetapi network marketing menjadi sebuah bisnis yang sangat patut diperhitungkan. Ya, dalam berbagai buku yang ada ya, The Business of 21st Century, Business School, kemudian juga Why You Need to Start Network Marketing. Ya, ada Wave 4 Network Marketing in 21st Century, kemudian juga ada Your First Year in Network Marketing, dan banyak lagi. Ada juga pendapat yang lain dari Warren Buffett. Anda tahu sendiri, beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ya, bukan cuma orang kaya, tapi orang yang terkaya di dunia, pengusaha dan investor juga. Dia mengatakan, termasuk juga Bill Gates, mengatakan hal yang mirip. Yang keduanya kalau dibagikan yang sama. Kalau Warren Buffett mengatakan, kalau saya harus memulai segala sesuatu dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri network marketing. Kalau Bill Gates mengatakan, if I would be given a chance to start all over again, kalau saya diberikan kesempatan untuk memulai kembali lagi semuanya, I would choose network marketing. Saya akan bergabung dengan network marketing. Wow. Ya, begitu juga dalam buku-buku The Next Trillion, The Wellness Industry, dan masih banyak lagi, termasuk para konsultan, para trainer, para pebisnis ya di dunia selling, di dunia motivasi dan lain-lain, mereka juga punya pendapat yang sangat bagus tentang network marketing. Brian Tracy misalkan salah satu seorang penulis buku paling laris dan konsultan juga di Amerika, dalam bukunya The Psychology of Selling, dia mengatakan begini, masa depan bisnis jaringan itu tidak terbatas, nggak ada ujungnya. Dan bisnis ini akan terus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Dan mereka akan meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana bisnis yang paling dihormati di dunia. Wow, ya. Kalau Anthony Robbins, ya seorang pembicara yang tahun 2000-an saja, itu dibayar 1 juta US dollar hanya untuk ngisi satu sesi. Oke, itu dia mengatakan begini. Yang paling mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa dapat semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis, tapi nggak perlu pusing dan nggak perlu memiliki resiko yang besar seperti orang yang lain. Yaitu ya Pak, menurut saya network marketing itu luar biasa. Kalau kata para ahli aja, mereka mengatakan hal yang sama bahwa bisnis network marketing adalah hal yang luar biasa. Saya tentunya adalah orang yang oke, kalau memang para ahli dan mereka ahli di bidangnya mengatakan seperti itu, saya akan melakukannya. Oke? Dan itu yang akhirnya membuat saya mau untuk terjun ke bisnis network marketing. Sebenarnya apa sih keunggulan bisnis network marketing? Itu ada di duplikasi bisnisnya, rekan-rekan. Ada di duplikasi bisnis. Apa yang dimaksud dengan duplikasi bisnis? Anda dan saya punya kesempatan untuk punya banyak cabang dengan risiko yang rendah. Kita bisa buka cabang dimanapun dengan risiko yang sangat rendah. Ya, katakanlah misalkan Anda kalau bisnisnya Anda adalah restoran, Anda nggak mungkin akan mau bisnis Anda hanya satu cabang dari Anda buka sampai nantinya Anda sudah mewariskan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Betul. Anda pastinya mau punya banyak cabangnya dan semua cabang itu ramai kan? Setuju dengan saya. Semua pebisnis, dia buka bengkel, dia juga pengen hal yang sama. Dia buka toko bangunan, dia juga pengen hal yang sama. Intinya semua orang pengen punya banyak cabang bisnisnya, dan dia pengen bisa mudah untuk membukanya. Sayangnya, semua bisnis secara konvensional, setiap kali kita buka cabang baru, resiko kita tuh sangat besar, sangat sulit, izinnya, modalnya, lingkungannya harus dilihat. Betul. Dan waktu dijalankan pun belum tentu akan bisa serame di cabang yang ada sebelumnya. Itu adalah tantangan orang yang berbisnis secara konvensional. Tetapi Anda dan saya, kita menjalankan bisnis kita. Oke, di network marketing kita bisa buka banyak cabang dengan risiko yang rendah. Caranya gimana? Nah, caranya adalah Anda dan saya tinggal melakukan yang namanya sponsoring. Melakukan apa tadi? Yes, mensponsoring. Yaitu apa? Memperkenalkan bisnis network marketing kita kepada teman kita, kepada saudara kita, supaya apa? Supaya mereka jadi juga tahu, oh ternyata saya bisa ya punya peluang untuk mengubah masa depan keluarga saya dengan bisnis network marketing. Ya, mereka bergabung bersama kita menjalankannya. Kita udah punya cabangnya. Anda mau buka di kota mana? Padang, Aceh, sampai Papua, bahkan sampai ke mancanegara, bisa kita lakukan tanpa ada risiko yang besar. Cukup melakukan apa? Cukup satu, kita kontak mereka, kita sharingkan soal bisnis ini dengan mereka. Selesai. Resikonya cuma satu, paling cuma ditolak. Kalau ditolak ya sudah, kita cari yang lain.
Oke, dengan demikian resiko yang besar di bisnis konvensional bisa kita hilangkan semua. Menarik nggak sih kalau network marketing seperti ini? Hmm? Sangat amat menarik, betul ya? Oke, nah sekarang permasalahannya, yang namanya network marketing itu banyak, Pak. Yes, betul. Anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, hari ini itu ada 111-an. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Kenapa kok saya mengajak Anda untuk memilih network marketing di HDI. Tapi sebelumnya, saya mau ngajak Anda, kalau misalkan Anda punya batasan seperti ini. Aduh, kalau saya disuruh untuk sharing ke banyak orang, agak sulit ya, Pak. Kenapa? Saya bukan tipe orang yang pinter cerita. Saya bukan tipe orang yang pinter meyakinkan orang. Oke, saya nggak punya waktu terlalu banyak, Pak. Saya udah sibuk dengan pekerjaan saya udah sibuk dengan bisnisnya saya, Pak, yang lain. Saya untuk jalankan satu buah network marketing lagi, saya nggak punya banyak waktu. Oke, apapun alasan Anda, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, seandainya gini, ini kekuatan dari duplikasi. Ya, seandainya Anda dan saya, kita menjalankan bisnis dan kita waktunya tuh sangat sedikit, cuma punya waktu 2 jam aja sehari misalkan ya, dua jam kita luangkan terus, tapi setiap hari 2 jam, 2 jam, dan kemudian setelah 1 bulan kemudian 30 hari, dari 2 jam setiap hari yang kita lakukan, kita ketemu dengan satu orang setiap harinya, selama 1 bulan 30 orang kita ketemu, ternyata dari mereka hanya satu aja yang akhirnya mau menjadi rekan kita untuk berbisnis bersama-sama. Menurut Anda, gampang atau gampang sekali? Karena butuhnya cuma 1 per bulan. Gampang? Gampang sekali. Betul ya? Nah, tapi kemudian kita ajak teman saya ini untuk komitmen. Ayo, kita komitmen nih ya. Meskipun aku tahu waktumu nggak banyak, cuma 2 jam 1 hari. Yuk, Kemang, saya ingin mengajak kamu sekarang untuk kita sama-sama. 1 bulan, 1. 1 bulan, 1. 1 bulan, 1. Oke? Oke, sip. Kita lakukan sama-sama ya. Oke, maka di bulan kedua akan ada muncul 4 orang. Kenapa kok 4 orang? Iya, saya sendiri dapatkan 1 orang lagi, teman saya 1 dapatkan teman 1 lagi. Total ada 4. Ya. Nah, dipercepat aja ya. 4, masing-masing cari 1 jadi 8, masing-masing cari 1, di bulan keempat jadi 16 orang, di bulan kelima 32 orang, di bulan keenam 64 orang. Sayangnya, dengan metode pengerjaan yang seperti ini, banyak orang tuh yang keburu menyerah duluan. Kenapa banyak orang yang menyerah duluan? Karena waktu di bulan ke-6 dengan 64 orang, kalau di HDI, contoh ya, saya pakai rumus yang ada di HDI, kali masing-masing belanja sekitar 1,6 sampai 1,7 juta, oke, atau 300 poin, ya, itu nilainya adalah 900.000 BV. Jadi 64 kali 900.000 BV, kali rata-rata kita dapat 5%-nya, kita baru mendapatkan income 2,8 juta. Banyak orang akhirnya mulai, aduh, bisnis apa sih, Bud? Saya udah jalankan nih setiap hari, saya jalankan 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ini loh, cuma 3 juta aja nggak nyampe dapatnya di bulan ke-6. Ini bisnis bukan buat saya, terlalu kecil hasilnya. Banyak orang berhenti terlalu cepat, rekan-rekan. Oke? Mestinya saat Anda dan saya berbisnis, bisnis apapun juga, kita tuh nggak boleh mengerjakannya hanya dengan 1-2 bulan, 6 bulan, terus selesai. Terus kita nilai bisnisnya jalan apa enggak. Kita harus melihat bisnis itu tahunan hitungannya. Setuju? Kalau Anda ke pameran franchise atau waralaba, yang setiap tahun dulu diadakan sebelum ada pandemi, Anda akan melihat rata-rata mereka mengatakan franchise mereka hanya untuk balik modal itu butuh 3-5 tahun. Hanya untuk balik modal. Oke? Tetapi kalau Anda dan saya, katakanlah kita jalankan bisnis di HDI. 1 bulan 1, 1 bulan 1. Kita komitmenkan aja. Terus lagi. Oke, di bulan ke-6 mungkin hasilnya belum besar. Oke, saya lanjutkan sampai 1 tahun. Sampai bulan ke-12. Kira-kira gimana? Ayo kita lihat hasilnya. Ya. Maka di bulan ke-7, rekan-rekan, yang terjadi apa? Bulan ke-7 akan ada 128 orang, bulan ke-8 ada 256 orang, bulan ke-9 ada 512 orang, sampai ke bulan ke-12 ada 4.096 orang. Kalau kita kalikan 4.096 orang tadi, kita kalikan dengan 300 poin, kali 5%, maka kita akan mendapatkan 18,4 juta per bulan. Sekali ya, per bulan. Bukan dapat cuma 1 kali. Oke, tapi per bulannya. Bagaimana kalau bisnisnya itu nggak semuanya belanja? Ada sih 4 ribuan orang, tapi nggak semuanya belanja.
Yang belanja itu loh cuma 10%. Oke, anggap bisnis kita tuh gagal 90%, berhasil cuma 10%. Maka 10% dari 184 juta itu adalah 18,4 juta. Sekarang saya mau tanya ke Anda, rekan-rekan. Seandainya Anda dan saya menjalankan bisnis ini, serius, meskipun cuma 2 jam per hari, tapi kita kerjakan tiap hari. Setelah setahun kemudian, kita bisa punya penghasilan 18,4 juta per bulan dengan kegagalan sampai 90%. Masih dapat 18,4 juta per bulan. Menurut Anda, rekan-rekan, bisnis ini layak untuk Anda kerjakan? Sangat layak pastinya. Ini yang membuat saya mau fight untuk mengerjakan network marketing. Oke, pertanyaannya tadi, network marketing banyak, ya. Di Apli sampai hari ini itu ada 111 perusahaan. Saya cerita cuma di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya, yang resmi. Yang nggak resmi jauh lebih banyak lagi, ratusan. Oke, tetapi kenapa kok saya pilih HDI bukan pilih yang lain? Ini beberapa faktornya, rekan-rekan. Anda boleh screenshot ya apa yang saya tampilkan di sini. Baik dari segi perusahaan, produknya, perencanaan bisnisnya, HDI-nya sudah bisnis syariah dan lain-lain. Ya, dan kita akan membahas satu persatu setelah ini. Oke, are you with me? Oke, cepat aja ya kita bahas ya. Oke, sekarang dari segi perusahaan. Perusahaan HDI yang saya pilih kenapa? Karena dia sudah multinasional. Terletaknya tidak cuma di Indonesia, tapi mulai dari Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, ya termasuk Indonesia. Kenapa multinasional ini menjadi sangat penting buat kita? Yang pertama tentunya supaya kita bisa mengembangkan bisnis ini ke luar negeri. Tetapi yang paling penting itu adalah kalau terjadi apa-apa di satu negara tersebut, bisnisnya masih ada di negara yang lain. Dan ini sangat penting. Poin ini sangat penting, rekan-rekan. Karena itu yang membuat Anda dan saya nanti bisa terus mengerjakan bisnisnya dimanapun kita berada. Oke, multinasional. Yang kedua adalah terpercaya. Loh, tahu dari mana terpercaya? Iya, kalau Anda Google HDI hari ini, Anda akan menemukan banyak fakta-fakta positif mengenai bisnis HDI. Oke, termasuk produknya, termasuk testimoninya. Sudah terpercaya karena sudah 30 tahun di Indonesia. 30 tahun. Dan itu membuat kita teruji tahan krisis. Wah, HDI masuk ke Indonesia tahun 93. 97, 98 mulai menghadapi krisis moneter, banyak terjadi perubahan di negara Indonesia tercinta termasuk kawasan Asia. Betul? HDI bukannya hilang, tambah besar justru. Oke ya. Tahun 2000 sekitar 2007-2008-an ada krisis besar di Amerika yang namanya subprime mortgage dan itu menyeret semua negara termasuk di Indonesia. Banyak krisis terjadi, banyak perusahaan yang hilang. HDI makin besar saat itu. Kemarin 2020 saat pandemi COVID-19 dimulai di Indonesia dan di seluruh dunia, apa yang terjadi? HDI makin besar hari ini. Teruji tahan krisis. Ini penting buat saya, rekan-rekan. Kenapa bagi saya ini sangat penting? Karena saya kalau 30 tahun ini HDI bisa teruji tahan krisis, artinya nantinya sampai nanti anak saya sudah umur 30-40 tahun, nantinya saya sudah punya cucu, perusahaan HDI masih akan tetap kokoh, tetap ada, dan berarti bisnis saya benar-benar bisa saya wariskan. Anda setuju? Ya, yang berikutnya perusahaan kita sangat mengikuti perkembangan zaman. Anda akan segera menemukan ada hal yang baru lagi selain dari HDI Learn yang kita bisa akses secara online untuk pembelajaran. Di aplikasi kita Anda akan menemukan fakta baru nanti dalam waktu dekat. HDI akan meluncurkan satu buah platform training yang tidak pernah ada di perusahaan network marketing di dunia bahkan. You will see. Anda dan saya kita akan saksikan sama-sama nanti ya. Sangat mengikuti perkembangan zaman. Bahkan dulu saat internet belum terlalu ngetrend, HDI sudah membuatkan platformnya, kita bisa akses, cek perkembangan bisnis kita via internet, bahkan sebelum banyak orang bisa akses internet. Jadi masing-masing center dulu ada tempat komputer khusus untuk mengakses bagaimana perkembangan jaringan mereka atau peta jaringannya mereka. Oke, sekarang dengan akses internet di mana-mana, tentunya HDI jauh lebih cepat melangkah, jauh lebih update. Ya, yang berikutnya, dari segi produk. Nah, dari segi produk kita itu alami. Ini penting buat saya. Karena kalau saya menjalankan bisnis, produk yang saya konsumsi untuk saya dan keluarga itu harus alami. Artinya apa? Tidak akan ada efek jangka panjang yang jelek-jelek. Tidak akan ada efek negatifnya. Ini penting loh. Kan kita sudah sering dengar, ada orang-orang yang konsumsi produk apa gitu kan ya, oke? Katanya bagus pada zamannya. Setelah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian baru ditemukan ternyata banyak side effect-nya.
yang jelek dari produk itu. Wah, kalau itu sudah terlambat dong kalau kita sudah konsumsi. Anda setuju? Tapi bagaimana dengan produk HDI yang bahan dasarnya dari madu? Dari zaman dulu sampai hari ini, semuanya aman. Kenapa? Alami. Selain alami, dia juga ilmiah. Sudah banyak penelitian-penelitian, sudah banyak jurnal-jurnal. Anda bisa buka di hdi1.com untuk Anda akses berbagai jurnal penelitian, baik mengenai produk HDI maupun produk perlebahan di luar HDI yang sudah diteliti oleh banyak peneliti di dunia dari zaman dulu sampai sekarang. Oke ya. Nah, produk HDI juga tersertifikasi ya, baik kehalalannya, baik juga BPOM-nya, baik juga ISO-nya secara teknologinya, baik juga termasuk ke dalam buku MIMS. Ada di buku MIMS ya, yang buku panduan untuk para dokter dan juga para medis untuk membuka resep baik obat maupun makanan kesehatan yang bisa direkomendasikan. Oke, serta apa? Terbukti. Dari mana? Dari penelitian-penelitian yang dilakukan di laboratorium-laboratorium. Anda juga bisa dapatkan itu semua, buka di hdi1.com. Oke, ini membuat saya jauh lebih aman, jauh lebih semangat menjalankan bisnis ini. Ya, yang berikutnya dari segi apa? HDI termasuk dalam wellness industry trend. Ini penting loh. Kenapa penting? Kalau Anda dan saya mengerjakan satu buah bisnis, carilah bisnis yang trennya itu masih akan terus besar di masa yang akan datang. Setuju nggak? Jangan masuk bisnis yang sudah hilang, orang udah nggak mau lagi bisnisnya. Yang orang sudah nggak mau lagi karena udah nggak kepake produknya. Contoh, mohon maaf ya. Misalkan buka foto studio saat ini. Ya habislah. Ada tapi orang yang masih pakai, ada tapi ya sudah sangat berkurang karena sudah nggak dalam trennya. Bisa dipahami ya, sekarang itu loh orang bisa foto dimanapun dan malas nyetak foto, akhirnya mereka bisa beli printer nyetak sendiri pakai kertas foto. Betul, udah nggak ke foto studio. Nah itu contoh yang industrinya sudah hilang. Oke ya, Anda dan saya beruntung kita masuk ke dalam wellness industry trend HDI itu. Apa itu industrinya? Kesehatan. Orang semakin butuh sehat, orang semakin tahu dan paham bahwa sehat itu penting. Yang kedua, semakin banyak orang yang senang cantik. Cantik di sini bukan berarti sekedar operasi plastik ya. Mungkin dalam bayangan Anda enggak ya. Tapi kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, kesehatan wajah kulit kita ternyata penting ya. Kulit wajah ternyata harus dirawat ya, baik pada pria maupun wanita loh, nggak cuma pada wanita tapi juga pria juga, karena mereka semakin tahu bahwa penampilan itu penting untuk bisnisnya di masa yang akan datang. Oke, termasuk apa? Kebugaran ya, dan smart produk. Produk kita itu smart dalam arti kata apa? Orang-orang yang mau konsumsi produk kita, mereka bisa ngecek terlebih dahulu. Dan hari ini semua orang, semua konsumen menjadi semakin smart. Anda beli produk apapun sekarang, Anda mulai terbiasa kan sekarang ngecek kandungannya apa? Itulah smart consumer. Dilihat dulu ada bahan yang berbahaya apa enggak. Mungkin anaknya alergi apa enggak. Siapa tahu kalorinya terlalu tinggi dari lemak yang jahat misalkan dan seterusnya. Sehingga dia pilih produk yang lainnya. HDI adalah termasuk smart product yang smart consumer sangat suka. Tentunya ini adalah tren yang bagus buat kita. Oke? Ada setuju? Sangat unggul. Kenapa saya pilih HDI? Salah satunya ini. Ya, karena kita termasuk dalam wellness industry trend. Yang berikutnya adalah perencanaan bisnisnya. Oke, saya mengajak Anda untuk melihat di training yang namanya Commission One Plan. Anda akan melihat bahwa apa yang disampaikan di sini, bahwa perencanaan bisnis kita, commission plan kita, itu adil, besar, transparan, dan jangka panjang, itu terbukti lewat perhitungan commission one plan-nya. Oke, semua dibukakan dari posisi yang hanya enterpriser sampai ke Royal Crown, sangat transparan, cara pencapaiannya seperti apa, cara mendapatkannya seperti apa, ya adil karena Anda akan melihat di sana siapa yang mengerjakan itu yang akan mendapatkan lebih besar dibandingkan yang tidak aktif mengerjakannya. Transparan. Kenapa transparan? Karena saat pembagian hasilnya, saat komisi kita dibagikan, setiap tanggal 10 ke atas, kita akan mendapatkan statement, ya, commission statement kita. Oke, lembaran bukti dari komisi kita. Kita dapatnya dari siapa saja rekan-rekan kita yang belanja, mereka belanjanya berapa banyak, kita dapat uangnya berapa dari sana. Anda bisa cek satu demi satu. Anda punya 1000 rekan, 1000-1000-nya ada di sana. Anda punya 5.000 yang belanja, 5.000 nama rekan Anda ada di sana. Ya, sangat transparan. Oke? Dan sistemnya dibuat untuk kita jangka panjang sehingga
Mari kita fight bisnis ini. Fight benar-benar, kerjakan benar-benar bisnis ini. Karena bisnis ini tidak hanya menghasilkan untuk jangka pendek, ya, tapi juga akan menghasilkan jangka panjang dan tidak berkesudahan. Seperti apa? Anda ikuti Commission One Plan, ya. Oke, next lagi adalah pendidikannya. Ini sangat penting. Banyak orang yang melupakan unsur pendidikan dari sebuah network marketing. HDI tidak pernah melupakan ini. Anda tahu kenapa? Karena selain ya kita punya HDI Learn, training, seminar, yang semuanya itu berjenjang tingkatannya, ada berkelanjutan, terus-menerus, menyenangkan juga dibuatnya dengan konsep edutainment, ya, education entertainment, banyak hadiahnya setiap sesi-sesinya pokoknya ya, ada evolve, ada the leader within, banyak sekali kita juga undang pembicara-pembicara dari luar, ya juga ada artis yang menginspirasi supaya kita bisa membawa ilmu yang ada, bukan cuma kita terapkan ke bisnis HDI, tapi untuk kehidupan kita dan keluarga, ya jadi sangat penting pendidikan itu. Ya. Dan kenapa penting? Karena HDI tahu bahwa kalau Anda dan saya sebagai enterpriser-nya semakin bertumbuh diri kita, kemampuan kita, semakin bertumbuh mentalitas kita, semakin bertumbuh attitude kita, maka kita akan menjalankan bisnis ini dengan penuh etika, kita akan menjalankan bisnis ini mengembangkan sebaik-baiknya, kita akan selalu berpikir jangka panjang, dan pada akhirnya sama-sama diuntungkan. Oke, pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Bagi saya pribadi, kalau bagi saya pribadi, pendidikan sangat penting. Karena saya nggak mungkin terus-menerus ada di HDI, dalam arti kata, saya nggak meninggal-meninggal, misalkan. Nggak mungkin kan ya, tanpa mengurangi. Tuhan jangan dulu ya. Kan saya nggak tahu kapan saya meninggal. Tetapi saya bisa tenang saat saya tahu HDI punya pendidikannya, saat saya tahu bahwa meskipun nanti kelak tanpa saya, rekan-rekan saya tetap bisa mengerjakan bisnis ini karena ada sistem pendidikan yang membuat mereka juga berhasil di HDI. Bukankah itu sangat penting? Oke? Ya. Apalagi yang harus kita pertimbangkan, HDI adalah bisnis syariah. Produknya halal. Tidak ada ribanya, tidak ada spekulasi. Karena siapapun kita punya chance yang sama. Orang yang baru bergabung, kesempatannya sama. Oke, sama-sama belanja cukup 300 poin, tetapi mengembangkan jaringannya, kita punya kesempatan yang sama. Tidak menzolimi, tidak menjahati, tidak merugikan satu sama lain. Ya, dan antara kita dengan pihak HDI, ada akad yang namanya jualah. Oke, akad jualah itu adalah kontrak di mana pihak pertama itu adalah HDI sebagai perusahaan yang menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua, yaitu kita, enterpriser, atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak yang pertama. Oke, sehingga apa? Resmi. Anda lihat bahwa komisi yang kita dapatkan itu halal. Anda dan saya menjalankan bisnis ini jadi halal. Jadi nggak perlu khawatir uang yang saya hasilkan nanti, aduh gimana ya untuk keluarga saya? No worry, karena bisnis kita sudah syariah, ya, tersertifikasi, ada nomornya, Anda bisa cek, Anda Google aja akan muncul ya, HDI bisnis syariah, pasti muncul sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI. Oke. Nah, apalagi yang menarik adalah pangsa pasar kita luas. Kenapa kok saya pilih HDI? Iya, karena pangsa pasarnya luas. Produk madu, polen, propolis, royal jelly, produk perlembahan, itu semua orang bisa pakai. Pria, wanita bisa. Skincare-nya juga sama. Biskin kita tuh pria, wanita bisa pakai. Ya, anak, dewasa, orang tua bisa menggunakan. Ya, oke. Semua agama boleh konsumsi. Wah, ya, paling penting ya. Karena tidak ada yang pantang terhadap madu dan lain-lain. Ya, pria wanita bisa mengerjakan bisnisnya. Semua orang bisa kita ajak untuk di bisnis ini. Semua orang dari latar belakang apapun bisa mengerjakan bisnisnya. Sehingga apa? Bukan hanya pangsa pasar produk yang luas, tapi pangsa pasar bisnisnya pun luas. Wow, ini menarik sekali. Ya, berikutnya adalah area pemasaran kita tuh luas dan bebas. Kita bisa menjalankannya di seluruh Indonesia. Hari ini sudah ada lebih dari 140 center. Dari Sabang sampai Merauke. Berarti kita punya virtual office secara nggak langsung lebih dari 140 cabang di Indonesia. Kita juga bisa mengerjakannya di luar negeri. Ya, dan akan segera terjadi HDI online store terintegrasi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura. Jadi kalau Anda punya kenalan di Indonesia, di Malaysia, di Filipina gitu ya, Anda bisa masuk ke HDI store online, bisa kirimkan produknya ke mereka, mereka yang bayarkan langsung.
Menarik sekali, oke? Dan tidak ada sistem pembatasan wilayah atau zonasi seperti halnya kalau kita menjadi enterpriser atau agen produk-produk secara konvensional. Ya, saya punya teman yang mengambil jadi agen untuk keramik. Dia berada di kota Lampung ya, Bandar Lampung. Yang terjadi apa? Begitu ada teman di Jakarta mau beli produknya, dia nggak bisa jualin dan nggak boleh. Karena kalau dia jualin, akan kena sanksi, ditutup, izinnya dihentikan. Kenapa? Karena ada zonasinya. Oke ya, jadi untuk bisa bantu teman saya, dia terpaksa telepon temannya yang distributor di wilayah Jakarta untuk menjualkan produknya ke teman saya. Wah, kalau seperti itu, kira-kira bisnis kita bisa tanpa batas ya? Ya tidak, karena dibatasi oleh zonasi. Anda dan saya beruntung HDI, bisnis kita tanpa zonasi. Menarik? Menarik banget ya. Anda sudah tahu rekan-rekan saat ini. Anda sudah tahu saat ini apa saja network marketing yang sesungguhnya. Anda juga tahu apa bedanya dengan money game, halal atau haram, gitu ya. Anda juga sudah tahu apa keunggulannya network marketing dan kenapa kita memilih bisnis network marketing. Anda juga sudah melihat kenapa HDI, salah satunya adalah tren globalisasi ini akan terus terjadi. Dunia semakin lama semakin mengglobal sehingga menyempit secara internet, secara jaringan, oke ya, dan kita berada di bisnis yang tepat. Oke, termasuk apa? Kita bisa melakukan sponsorisasi internasional. Kalau Anda punya teman, kenalan, saudara, tetangga di Singapura, di Filipina, di Hong Kong, ya, Anda bisa mensponsori mereka. Mereka akan bergabung menjadi enterpriser Anda. Pembelanjaan mereka masuk ke omsetnya Anda. Komisinya adalah sesuai dengan mata uang masing-masing negara. Jadi kalau Anda punya rekan-rekan di Singapura, mereka berbelanja di sana, itu Anda akan mendapat komisi dalam bentuk Singapura dolar. Kalau Anda punya rekan di Malaysia, Anda akan mendapatkan ringgit Malaysia, dan lain-lain. Wow, menarik ya? Dan Anda lihat di sini, HDI sudah menyiapkan teknologi terkini dengan barcode system. Sehingga setiap penjualan produk, ada barcode di produknya itu, kelihatan siapa yang beli, kapan beli, dari center berapa. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan. Oke? Kemudian juga ada HDI One untuk mengecek bagaimana pertumbuhan bisnis kita. Ada HDI Store, ya, di mana kita bisa berbelanja secara online dari sistem ini. Ada Biskin App, ya, bagi Anda yang belum tahu, Anda coba Google, Anda coba lihat di Play Store Anda, apa itu Biskin App. Kita bisa mengecek bagaimana kondisi kulit kita secara online lewat aplikasinya, ya. Produk kita juga standarnya internasional dan kita bisa mengerjakan bisnis ini fleksibel. Anda lagi berlibur ke luar negeri bersama dengan keluarga, Anda tetap bisa mengerjakan bisnis ini dan menyapa rekan-rekan Anda secara online, salah satunya lewat Zoom ini. Menarik? Menarik. Kita bisa kerjakan di berbagai tempat dan waktu. Wow, ya. Rekan-rekan, saat ini Anda sudah melihat bagaimana bisnis network marketing khususnya HDI bekerja. Ya, saya menyarankan Anda untuk mengikuti basic training yang lain dimulai dari Be Product Knowledge, all about network marketing bisnis ini, kemudian Start Your Business, Interesting Presentation Skill, Commission One Plan. Masing-masing jangan cuma satu kali, Anda ikuti masing-masing 5 kali minimal. Supaya apa? Bukan supaya Anda jadi bosen atau ngapalin, enggak, tapi supaya Anda dan saya mendapatkan pemahaman yang komplit, pemahaman yang benar, sehingga kita menjadi jauh lebih mantap dalam menjalankan bisnis ini. Oke? Untuk menutup perjumpaan kita, saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Alkisah, rekan-rekan, Anda mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Alkisah ada 4 orang yang, mohon maaf, tunanetra, buta ya, mereka tidak bisa melihat, dan kemudian mereka diajak pergi mendekati seekor gajah. Satu orang memegang ekornya, yang lain memegang belalainya, yang lain memegang kakinya, yang satu memegang telinganya. Oke, setelah itu mereka masing-masing dipisahkan terus ditas satu-satu seperti itu. Kemudian setelah mereka keluar, mereka ditanya oleh temannya yang lain, gimana gajah itu menurut kamu? Ah, gajah itu mah binatang kecil. Kenapa ekornya aja kecil begitu? Apa tuh cerita orang? Salah semua katanya gajah binatang yang besar. Itu kecil. Yang kedua, dia bilang apa? Ah, gajah itu seperti pipa air.
Saya pegang tuh panjang, terus disemburin air lagi. Itu kayak pipa itu pasti. Cuman pipanya agak besar aja ukurannya, gitu ya. Yang ketiga bilang, wah itu seperti gajah itu seperti tiang besar. Karena dia memeluk tadi kakinya. Kokoh banget, saya pukul-pukul tuh dia nggak bergerak. Sedangkan yang satu lagi, yang megang telinganya dia bilang, ah itu mah seperti kipas. Dia kipas-kipas itu saya kena. Wah, agak bau-bau dikit, tapi ada anginnya. Rekan-rekan, apakah pemahaman mereka benar tentang seekor gajah? Kalau ditanya bagian-bagian dari gajah, itu betul. Tetapi saat ditanya apakah itu benar tentang seekor gajah, yang mereka katakan jelas salah. Rekan-rekan, tentunya itu juga yang terjadi saat Anda dan saya menjalankan bisnis ini. Banyak orang di luar sana, mereka yang tidak pernah menjalankan network marketing, apalagi di HDI, tidak pernah ikut sesi ini sampai selesai. Misalkan mereka akan mengatakan, network marketing itu hanya tipu-tipuan. Banyak yang sudah gagal di bisnis tersebut. Bisnis network marketing bukan buat saya karena haram dan lain-lain. Tetapi Anda dan saya, kita yang bisa melihat gajah secara utuh, kita bisa tahu bahwa tidak seperti itu ternyata network marketing. Jangan ditertawain, tetapi mari kita hampiri mereka dan kita ajak mereka, kita sharingkan soal HDI dan network marketing yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan dengan demikian, maka mereka bisa memahami gajah yang utuh dari versi orang yang bisa melihat, bukan hanya memegang bagian tertentu. Oke? Sekian dari saya untuk training all about network marketing business ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam sesi training yang lainnya. Dan mudah-mudahan training ini bermanfaat buat Anda. Have a nice day.